Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafhil balaya wa li musannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman والجميع أساتذتنا وأستاذنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Alladzina qalu, alladzina mereka orang Yahudi, qalu mengatakan sesungguhnya innallaha sesungguhnya Allah ahida ilaina telah memerintahkan kepada kami alla nu'mina li rasulin untuk tidak beriman kepada Muhammad. Kata orang Yahudi, rasulin itu utusan, artinya ya Muhammad. Kata orang Yahudi, Allah memerintahkan kepada pada mereka orang Yahudi untuk tidak beriman kepada Rasul atau tidak beriman kepada Muhammad hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhun nar, sehingga Rasul atau Muhammad membawa bukti dengan kurban yang dimakan oleh api. Jadi orang Yahudi dia ngomong, saya ini diperintahkan oleh Allah tidak boleh percaya kepada Muhammad sebelum Muhammad datang membawa bukti. Buktinya itu berupa kurban yang dimakan api, yang dibakar oleh api. Maka kul katakan Muhammad,
Qad ja'akum telah datang pada kalian. Siapa yang datang? Rusulun, beberapa utusannya Allah. Min qabli, sebelum aku, kata Nabi. Bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti berupa mukjizat, berupa ayat-ayat. Wabil ladzi qultum, dan dengan bukti yang kamu katakan tadi. Nabi-nabi dulu lho wis nggawa bukti juga. Ada korban yang dibakar oleh api, dijilat oleh api, atau yang dimakan oleh api. Biyen lho wis ngono ya. Tapi falima qataltumuhum, tapi kenapa kamu justru membunuh para nabi yang terdahulu? In kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. Fa in kadzabuka, maka apabila mereka orang Yahudi itu membohongkan kamu, faqad kudziba rusulun min qablik, demikian jugalah utusan-utusan Allah yang terdahulu pun dibohongkan oleh mereka. Padahal jauh mereka para nabi, para rasul itu mereka telah datang bil bayyinati, dengan bukti-bukti berupa mukjizat, wa zuburi, dan lembaran-lembaran kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Zabur, wal kitabi, dan juga Alkitab, jadi kitab yang terdahulu atau kitab yang atau berupa wahyu yang diturunkan Allah, al-munir, yang terang benderang, dengan membawa nabi-nabi terdahulu itu ada yang membawa mukjizat, ada yang membawa berupa shahifah, ada yang berupa kitab yang terkodifikasi. Shahifah itu lembaran-lembaran, dan kitab ada yang berupa satu kitab. Munirun, yang menerangi, tapi kamu ya tetap gak percaya. Nah ini Pak, yaqulu ta'ala, niki kita mulai ayat yang pertama. Yaqulu ta'ala takdziban aidan liha ulai ladina za'amu annallaha aida ilaihim fi kitabihim alla yu'minu rasul hatta yakuna min mu'jizatihi an man tasaddaqa bi sadaqatin min ummatihi fataqabbaltu minhu an tunazzalan naru minas sama'i ta'kuluha. Jadi orang Yahudi ini penjelasannya, mereka nantang, ngeklaim kepada Nabi bahwa dia diperintahkan oleh Allah tidak percaya begitu saja kepada Nabi sebelum Nabi itu datang membawa bukti berupa korban, yang mana korban itu nanti akan dibakar oleh api sebagai tanda korban itu diterima oleh Allah. Nopo sebetulnya syariat ini, Pak. Jadi korban yang dibakar api itu bahkan tidak hanya mulai zaman Nabiullah Daud, bahkan jauh sebelum Nabi Daud, yakni zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Jadi zaman Nabi Adam itu sudah Allah memerintahkan kepada Adam untuk supaya kedua anaknya Qabil sama Habil untuk berkorban. Dan mana korban yang diterima? Tandanya korban yang diterima itu korbannya itu
disamber api Pak dari langit. Gitu. Langsung terbakar habis, hilang. Yang terbakar itulah yang diterima oleh Allah. Nah, ini ceritanya riyen kan. Jadi terjadilah perselisihan kan antara Qabil sama Habil. Beberapa kali pun kula ceritane. Jadi Qabil niku lahir kembar, Habil nggih kembar. Kembare lanang itu. Qabil niku lahir karo napa Iqlima. Lah Habil kalih jenenge Labuda kan wonten. Allah memerintahkan kepada Adam supaya menikahkan silang si Iqlima niku diwehne Habil, terus si Qabil oleh kembarane Habil jenenge Labuda. Dikon nikahno si Qabil gak terima soalnya kembarane ayu. Mulane ket biyen Pak, gara-gara wong wedok ayu niku lho Pak, ket biyen ngeten iki. Mulane ket biyen wong lanang niku senengane wong wedok sing ayu. Makane lamun orang paling konsisten iki wong lanang. Wong wedok niku pilihane paling sugih. Nek wong lanang, Pak, masih umur piro ae lho takono, sing disenengi ya sing ayu. Nggih. Sing nom bisa. Nom. Ini terjadilah perselisihan. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabiullah Adam, sudah kalau berselisih keputusan kalau nanti dua orang ini berkorban, korban yang diterima berhak atas istri yang paling cantik. Akhirnya betul Pak. Jadi Habil itu korban dengan membawa kambing Pak, kambing yang paling bagus, gemuk, diopeni tenanan Pak, korban. Sementara ini Habil yang membawa ini, Habil membawa kambing yang bagus. Sementara Qabil Pak, dia korban gandum. Kalau dulu Pak, korban itu enggak harus sapi, kambing, enggak. Jadi pada zaman Nabiullah Adam sembarang pokoknya kena dikorban. Nah, si Qabil dia itu bawa korban berupa gandum. Nah, gandum pun Qabil nakal Pak, korban itu. Digolekne gandum sing elek, bukan sing api. Bahkan ketika disebutkan Pak di dalam riwayat, jadi ketika dia membawa gandum yang bagus itu, ternyata terlihat oleh dia ketika menggotong itu, ternyata ada di dalam satu tangkai gandum itu ada satu biji gandum yang bagus, besar, mentes. Ngono kuwi karo Qabil Pak, dipotil iku gak dikorban. Lane hati-hati Pak nggih niki Pak. Akhirnya betul Pak, Allah perintahkan kepada keduanya untuk mempersembahkan korban itu dibawa ke atas gunung. Begitu sampai di gunung, dua korban itu diletakkan, terus doa disaksikan dari jauh. Maka tiba-tiba kilatan petir atau api itu langsung datang dan menjilat
memakan kurbannya Habil berupa kambing yang gemuk. Ya itu Pak, maka langsung marah Pak. Qabil marah, ternyata yang diterima kurbannya Habil. Masya Allah. Qala la'aqtulannak gitu, sampai dalam Quran begitu. Begitu melihat kurbannya Habil yang diterima, langsung iri si Qabil, si Qabil. La'aqtulannak. Pasti kamu akan bunuh saya, kamu akan saya bunuh. Niku ngoten. Mulane ket biyen Pak niki pelajaran. Kurban niku aja sing rembes. Mulane nggih aja sampai nak kurban sing apik sapi niku. Wedhus ya sing apik. Nggih. Hati-hati ya nak sing rembes-rembes gak diterima karo Gusti Allah. Wis kelangan duit cara kasarane tambah gak diterima. Tapi gorong-gorong ini akhirnya gak korban. Ya aja iso diterima iku ya latihan. Gak apa-apa saiki rembes-rembes mene-mene ya kurbano wedhus sing apik kan kurbannya yang paling bagus. Mari untuk sedekah, untuk infak itu kan dalam Quran begitu sebenarnya Pak. Banyak korban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai kebaktian yang sempurna sebelum menginfakkan apa yang kamu cintai. Makanya Pak, nak sedekah itu aja barang sing wis gak kanggo. Nak weweh tangga aja sing wis katene mambu. Sik kedul-kedul lagi ngeduk niku. Lah niku diwehno to tangga. Ora wis diinget ping swidak njaran. Wis ora karo-karuan rasane. Lagi diwehne to tangga ya Allah. Niki mungkin kaya Qabil model ngeten iki nggih. Masyaallah. Pun jadi usahakan begitu. Apa saja kita bisa mencapai kebaktian yang sempurna kalau menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini terbukti mulai zaman dahulu Pak. Ini memang ketentuan Allah begitu. Ketentuan Allah itu tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya betul. Awit biyen Pak, begitu Qabil ngancam adike mau dibunuh Pak. Langsung iblis teko Pak. Zaman biyen gak mateni wong iki piye carane iki gak roh Pak. Akhirnya iblis datang dengan apa Pak? Jadi mengajari, memberi inspirasi kepada Qabil bagaimana mengeksekusi adiknya. Caranya apa Pak? Ada iblis yang menyaru menjadi seekor burung, terbang kleper begitu. Kemudian ada orang Pak, yang iblis yang lain yang menyaru, jadi dilempar batu. Jadi burung ketika hinggap di batu, terus dilempar batu tepat di kepalanya burung tadi, jret, mati. Langsung si Qabil langsung terinspirasi. Oh, carane mateni ngono tiba. Makanya Pak Ket, kenapa kok hari ini Pak orang membunuh orang itu demikian kreatifnya? Soalnya apa Pak?
yang menginspirasi iblis. Inspiratornya iblis. Hari ini orang mengeksekusi, naudzubillah, mau macam-macam cara. Tapi sebetulnya Pak, cara-cara itu sebenarnya sudah ada mulai zaman dulu kala. Cuma Pak dimodif nggih. Nah, zaman biyen niku Qabil membunuh Habil dengan dilempar batu. Demikian juga itu cara yang sama ketika Fir'aun mau membunuh istrinya, itu juga sama, dilempar batu. Itu seperti itu Pak istilahnya. Hari ini juga podo. Nak gak batu dipukul karo benda tumpul, mbuh apa oleh kepukno cengele nek sing sirai, seperti itu sama. Cuma alatnya aja yang dimodif karo iblis laknatullah. Ada yang dipancung, ada yang macam-macam. Itu semua inspiratornya iblis laknatullah. Ya Allah. Itulah pembunuhan pertama terjadi di dalam sejarah umat manusia. Tetapi Pak, skandal cinta ini kalau di Quran tidak diterangkan. Justru yang diterangkan adalah pengorbanan tadi ya. Korban yang diterima sama korban yang ditolak, itu yang ditulis di dalam Al-Quran. Qala la'aqtulannak. Jadi ketika korban dia tidak diterima, langsung mengancam bunuh kepada adiknya. Iri. Makanya Pak, sifat iri itu mulai zaman dulu ya, seperti itulah sifatnya manusia. Mulanya awake dhewe nek ana iri-iri titik, itu memang manusia Pak. Tapi bagaimana kita kendalikan? Jadi jangan sampai sifat-sifat itu berkembang sehingga kita ini ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah begitu membunuh pun, setelah membunuh bingung Pak, iki tak apakno. Akhirnya Allah mengirim kepada Qabil. Niku tiba-tiba ada burung Pak. Begitu burung tarung Pak. Begitu tarung mati siji. Akhirnya burung tadi Pak mengais-ngais tanah. Begitu ngais-ngais tanah, terus yang dibunuh tadi diseret, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian diuruki lagi. Maka itulah pertama kali Qabil diajari bagaimana menguburkan mayat. Akhirnya nak ngono adekku ya tak pendem koyo kuwi kan ngoten. Itu ceritanya. Nah ini gimana? Di dalam riwayat bahwa korban yang diambil oleh api tadi itu dijilat api, kelihatannya terbakar Pak, tapi hilang. Ternyata hilangnya itu memang kambing tadi diambil oleh Allah, disimpan di surga. Jadi korbannya Habil yang diterima tadi diambil oleh Allah, disimpan di surga. Akhirnya pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kambing itu diturunkan ke dunia ketika Allah perintahkan pada Ibrahim sama Pak untuk berkorban. Bukan korban kambing, tapi Ismail ketika sudah mau digorok oleh ayahnya atas perintahnya Allah, langsung diganti kambing dari surga. Itu kambing itu adalah kambing korban dari Habil yang diterima oleh Allah. Lah niku ngoten Pak. Wallahu a'lam. Niku
di dalam kisahnya seperti itu. Makanya Pak, kalau kita korban yang baik-baik bukan hilang, tapi disimpan, bahkan nanti kita akan panen hasilnya jika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, wong Yahudi itu pengen nih, dia itu, aku percaya sama kamu kalau kamu membawa bukti seperti nabi-nabi yang terdahulu, termasuk salah sijine niku wau kurban pada zaman Nabi Adam, termasuk di zaman Bani Israel. Jadi di zaman periode setelah Nabi Musa itu sama Pak. Jadi kalau berkorban itu membawa kambing, ke tengah padang begitu, ke tanah lapang, di bawah sana. Maka nanti langsung Pak, tanda korban itu diterima, langsung disambar petir Pak, seret hilang. Makanya maunya orang Yahudi di Mekah, orang Yahudi di Madinah maksudnya, orang Yahudi di Madinah, Nabi Muhammad itu membawa bukti yang sama seperti bukti yang terjadi atas nabi-nabi yang terdahulu, juga atas nabi-nabi dari orang Yahudi, nabi-nabi Bani Israel. Makanya maunya adalah seperti itu. Nak kon niku nabi temen, aku pengen roh bukti ini. Bukti ini nak nabi-nabi biyen niku nak korban, tandane korban diterima langsung disamber geni. Nah ini Pak. Hatta ya'ti nabi kurban ta'kuluhun nar. Maka Allah perintahkan, qul, katakan Muhammad, qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi kuntum. Katakanlah Muhammad, ternyata Pak, tuntutan orang kafir itu tidak harus dilayani. Orang Yahudi nuntut begitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Allah bukan menuruti tuntutannya orang Yahudi. Justru Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah oleh Muhammad pada mereka, hanya diberi argumen. Kalau kamu itu telah datang kepada kalian, jadi katakanlah Muhammad telah datang kepada kalian utusan-utusan yang dahulu. Jadi utusan Allah dahulu telah dikirim oleh Allah dalam jumlah yang banyak. Mereka pun datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan membawa bukti berupa korban yang disambar oleh api dari langit. Sudah membawa bukti begitu, tapi falima qataltumuhum, kenapa kamu membunuh mereka? Orang-orang Yahudi itu dulu Pak, sudah Nabi datang dengan membawa bukti, tambah nabinya dibunuh. Itu kelakuan mereka. Masih diwehi bukti ya tetap gak iman. Nauzubillah. Ini kelakuannya orang Yahudi. Masya Allah. Maka kenapa kamu membunuh para nabi, para rasul yang terdahulu? Jika kamu memang benar-benar orang beriman, orang-orang yang benar. Jadi Nabi tidak membawa bukti yang mereka tuntutkan, tapi Allah perintahkan kepada Nabi untuk membalas apa yang tuntutan mereka dengan argumen bukti yang telah berlalu. Makanya ngoten Pak, kita ini Pak, enggak semuanya orang yang tuduhan-tuduhan kepada kita ini harus kita buktikan. Kita cukup memberi klarifikasi. Walaupun Anda dituduh begini, begitu, difitnah begini, begitu, ya sudah. Jadi kita berikan argumen secukupnya kalau memang kita orang yang benar. Perkara dia ikut ya urusannya Gusti Allah. Kita serahkan pada mereka.
Demikian juga ketika berdakwah, Pak. Ketika berdakwah, dakwah sungguh-sungguh. Masya Allah. Kemarin rombongan dari Jakarta yang 1 bulan yang lalu cerita ke saya, yang mantan orang Buddha, ya, mualaf Buddha. Dia cerita ketika dakwah ke suku Dayak di Kalimantan. Di sana, Pak, suku Dayak, ada tokohnya orang Dayak yang punya magic yang hebat, magic yang sakti begitu. Dia katakan, mana buktinya? Itu mana buktinya? Kan diajak supaya taat kepada Allah. Nanti ada kehidupan akhirat. Nanti kalau kamu dikubur, kamu akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ayo kita buktikan. Minta bukti, Pak. Coba gali kubur. Saya pengen lihat di kubur itu. Ngono, Pak. Kepala suku Dayak sana. Saya pengen lihat di kubur. Saya pengen ketemu malaikat. Ya Bapak, nak sampean ditantang ngono, Pak. Ayo didelok bareng. Tapi yang kemarin jamaah Jakarta kemarin, ya karena nantang begitu, ya tak ladeni. Ayo kita lihat malaikat. Betul, Pak. Kubur digali, Pak. Gali kubur. Jadi setelah gali kubur kira-kira, tapi gali agak dalam, Pak. Jadi kira-kira sekitar 2 meter juga. Begitu digali kubur, akhirnya saya pengen lihat malaikat. Betul, Pak. Akhirnya dia nyemplung di jero kuburan itu, tapi nggak diuruki, Pak. Ditutup, ya ditutup ya. Baru 3 menit, Pak, sudah menjerit, Pak. Menjerit, Pak, itu. Begitu menjerit 3 menit, 4, nggak sampai 5 menit. Akhirnya apa, Pak? Begitu menjerit langsung dikeluarkan, Pak. Dibuka, dikeluarkan. Ininya, Pak, kulitnya sudah gosong. Ya, ada yang memang minta bukti, dibuktikan betul. Akhirnya betul, Pak, begitu naik akhirnya syahadat masuk Islam dalam keadaan masih terbakar. Demikian juga, Pak, orang Yahudi dulu di dalam surat Al-Baqarah itu. Dia katakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Itu orang Yahudi di zaman Nabiullah Musa. Zaman Nabiullah Musa, mereka mengatakan lan nu'mina laka, kami tidak mau beriman pada kamu wahai Musa, hatta narallaha jahratan, sehingga aku melihat Allah di pelupuk mata saya. Jadi luwih ekstrim meneh. Begitu ngomong ngoten, Pak, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, akhirnya disambar petir karo disambar petir sing ngirim apa ya Gusti Allah, disambar petir, sambar bledek, mati. Makanya, Pak, zaman sekarang pun kalau kita mau berdakwah seperti dakwahnya para nabi, para rasul, kita akan menjumpai kejadian yang mirip seperti kejadian para nabi, para rasul, walaupun kita orang biasa. Makanya kemarin kita sampaikan, kalau kamu berdakwah, Qur'annya akan jadi hidup di dalam kehidupan kamu. Karena di dalam Quran ceritanya adalah cerita-cerita perjuangan mendakwahkan agama Allah. Tapi kalau kita tidak berdakwah seperti dakwahnya para nabi, para rasul, ya cerita ini ya jadi cerita
cerita anu saja ya, informatif. Makanya monggo Pak, kita berdakwah pergi ke seluruh penjuru dunia, maka kita akan jumpai, kita akan buktikan apa yang ada di dalam Quran, melihat dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Lanjut, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jika ini Allah menghibur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jika mereka orang Yahudi membohongkan kamu, maka sungguh rasul-rasul yang terdahulu pun juga dibohongkan oleh mereka, oleh umatnya. Kalau kita nggak berdakwah Pak, kita tidak akan menjumpai orang yang membohongkan. Saya di sini Pak, nggak ono sing bohongkan Pak Anies bohong nggak ono. Tapi nak kula marani wong-wong sing lagi adu doro Pak, tak parani. Kula pernah marani wong lagi ngocut. Kali kiai Malang mriko. Yo yai kelejak mlaku. Begitu mlaku kula mara teng griya mboten sengaja Pak. Kan ditutup lawangnya itu, tok Assalamualaikum ngoten. Begitu buka tibake kalangan gede lagi ngocut. Ya seperti itu Pak. Begitu ngoten Pak, langsung nenten yai. Kalau kan, kalau antarkan, terus diringkesi, gak usah sampai ringkesi. Saya sampaikan pentingnya iman, pentingnya akhirat. Begitu orangnya sudah mulai dengar, saya sampaikan, yai ini bagian jenengan nasihati. Saya sampaikan begitu. Alhamdulillah. Jadi di antara mereka sama Pak, ada yang membohongkan. Pendir akhirat ora ketok, jadi ngono. Sing penting laksa saiki, ngoten Pak. Dibohongkan. Kita nggak akan dibohongkan seperti itu Pak. Kalau kita di forum ini, sapa sing bohongno? Gak ono. Maka kiai itu begitu pulang nangis Pak. Masya Allah. Kula sak umur urip lho ora pernah dibohong-bohong. Langsung beliau karena orang alim Pak, teringat ayat-ayat Quran. Masya Allah. Ini belum apa-apa Pak. Kalau para wali dulu di tanah Jawa pertama babat di sini, gak terima dibohongkan begitu Pak, macam-macam Pak. Insya Allah, pemenang mriki nggih. Elek santet sembarang kali termasuk ini tadi jamaah Jakarta kemarin waktu datang ke Kalimantan dakwah kepada orang-orang Dayak, menjumpai hal yang semacam itu. Makanya Allah menghibur para nabi, para rasul. Allah menghibur kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kamu orang Yahudi membohongkan kamu, wahai Muhammad, sesungguhnya nabi-nabi terdahulu juga dibohongkan oleh mereka. Mulane Pak, ini memang bagian dari tarbiyah. Wong nabi mawon dakwah nggih. Gak mesti wong sing didakwahi nabi niku oleh hidayah. Makanya kalau sampai ini hidayah niku perkara sing amat sangat mahal. Bagaimana tidak? Orang Yahudi itu melihat Pak bukti kebenaran utusan Allah itu, melihat dengan pelupuk mata sendiri. Ngono lho ya tetap gak beriman. Masya Allah. Iki Pak.
Jadi dulu Abu Thalib itu loh melihat Pak kebenaran Muhammad. Loh Kanjeng Nabi loh nggak pernah bohong, mulai cilik ora pernah bejuk jenenge Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Begitu dakwah Pak, oh gelare macam-macam Pak. Sing wong gendeng orang macam tukang sihir, tukang santet, tukang macam-macam, tukang mecah belah. Jadi tuduhan kepada Nabi ini hadzal ladzi qad farraqa jama'atuna wa yastimu alihatina. Itu kata Abu Jahal pamannya Kanjeng Nabi. Inilah orang yang mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Inilah yang telah memecah belah persaudaraan kita. Ngoten niku tuduhan Abu Jahal kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang seperti itu Pak. Makanya orang dakwah itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Dan itulah kerja para nabi, para rasul. Tapi sudah menjadi sunatullah, semua orang berdakwah awal mula pasti dia akan menghadapi berbagai macam tantangan seperti itu. Kadang diguyang kora-koraan. Ya seperti itu. Masya Allah. Lama-lama Pak, nanti orang-orang itu akan diberi hidayah oleh Allah. Dan memang Pak, dakwah itu adalah dalam rangka kemarin minggu lalu saya sampaikan adalah liyuzakkihim, jadi untuk mensuci hati-hati kita itu dengan cara seperti itu. Anak ngaji itu nih Pak, kadang-kadang nggak sadar, suwe-suwe tambah gede dasin. Apa meneh muruk ngeten iki, wah wis suwe-suwe helm nggak cukup. Nah, ngoten iki. Maka datanglah kepada mereka, maka nanti akan menggesek hati kita supaya hati kita bersih, hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak, Nabi dihibur oleh Allah. Jika mereka membohongkan kamu, nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum kamu pun juga dibohongkan oleh mereka, padahal mereka sudah datang dengan membawa mukjizat. Mukjizat didatangkan, kemudian diberi wahyu, nabi itu langsung dari langit, bahkan diberi kitab. Para nabi, para rasul terdahulu, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, sudah diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu, pun mereka ya tetap faqad kudziba rusulun min qabl, bahkan mereka membohongkan utusan Allah, padahal sudah jelas kitab yang menerangi. Bahkan kurang ajar meneh ini wong Yahudi, kitab-kitab itu tambah dimodifikasi, termasuk Injil dimodifikasi. Ya itulah kelakuan mereka orang-orang Yahudi. Masya Allah. Dari itu monggo kita sekalian Pak yang dirahmati Allah, jangan sampai, sekali lagi jangan sampai mengikuti pola pikirnya orang-orang Yahudi. Udah ditunjukkan kebenaran-kebenaran di hadapan kita, tetap saja tidak beriman. Kita ditunjukkan kemarin di atas skrip, ditunjukkan oleh Allah. Mulai awal soft rapat ditunjukkan bukti nyata. Isik gak percaya, ya ampun gak percaya. Nggih. Lho Pak, kemarin ada yang meninggal dunia wis to. Sing di jarang-jarang lho ya mati pirang-pirang.
Sudahlah, kalau kita menyempurnakan perintahnya Allah, pasti ditolong oleh Allah. Iki mulai awal kira-kira upama bendina niki tak antigen ning ngarep kene iki. Wong atase kena kabeh. Kena kabeh wong atase. Makanya sudahlah, ini bukti nyata. Saya bukan menafikan prokes, monggo silakan prokes, tapi prokes yang tidak mengorbankan perintahnya Allah. Sok rapat itu perintahnya Nabi. Kalau pakai masker silakan pakai masker. Prokes ditaati, tapi jangan sampai nanti kalau ada benturan, ini perintahnya Allah sama prokes, dahulukan perintahnya Allah. Pasti nanti kita akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Yang tadi tanglet kan. Wis karek lakoni lah. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.